Sifat ke-8 yaitu sifat iradat. Iradat artinya berkehendak atau berkeinginan. Maka mustahil Allah bersifat terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Maka sebetulnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan bersabar atas bala dunia. Ya, jadi iradat artinya berkehendak. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu dia berkehendak, mempunyai keinginan. Ya. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai keinginan, ini terciptanya langit bumi serta isinya ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan. Nah, keinginan itu sudah ada buktinya. Yang awalnya kan hanya zat Allah Subhanahu wa taala, belum ada makhluk, nggak ada makhluk, hanya Tuhan sendiri. Ya, sifat esanya. Kemudian karena dia mempunyai kehendak, punya keinginan, maka diciptakanlah makhluk. Nah, sudah, kita nggak usah membicarakan dulu makhluk yang gaib. Kita bicarakan aja dulu makhluk yang zahir, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ya. Nah, ini sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kehendak. Nah, begitu juga keberadaan kita di muka bumi ini atas kehendaknya Tuhan, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada di muka bumi ini. Ya, tanpa kehendaknya Tuhan tidak mungkin kita ada di muka bumi ini. Ya, tanpa kehendaknya Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat mustahil lawan daripada sifat iradat tadi. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkehendak. Ya. Atau mustahil dia terpaksa. Ya, kalau dia terpaksa, kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu terpaksa dia, berarti ada yang memerintah. Ada yang memerintah dia. Kalau dia terpaksa, ya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada terpaksa, karena dia maha kuasa. Ya, kemudian dia juga maha berkehendak. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti jadi. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Itu kehendak Tuhan. Dan kalau bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Kan buktinya. Nah, sudah dikehendaki Allah SWT, gerak dia. Sebentar lagi dia buka mata. Namanya bangun tidur. Itu kehendaknya Tuhan. Sebab nggak ada yang bisa menidurkan manusia, nggak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu maha tahu apa kebutuhan makhluknya, dia maha tahu. Tahu Tuhan kalau mungkin dia capek, Allah maha tahu. Ya, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau oleh sebab itu nggak boleh dimarahin dia itu. Kan hak dia. Iya, jadi di satu sisi dia beruntung dapat istirahat, sisi yang lain dia rugi karena apa yang saya bicarakan nggak didengar. Enggak apa-apa, memang kehendaknya Tuhan. Nanti kalau memang dia itu mau dikasih Tuhan ilmu, maksudnya dikasih pengetahuan, nanti ada saatnya dia akan dengar apa yang saya bicarakan yang sudah lalu tadi. Saya bicarakan lagi besok, atau mungkin sebentar lagi saya bicarakan, didengar sama dia. Dapat juga.
Ya. Nah dia keuntungannya dapat tidur, sama dapat ilmu. Kita yang melek ini cuma dapat ilmu aja, nggak dapat tidur kita. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah SWT itu dia maha berkehendak. Apapun yang ia kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kita, wujud kita ini dijadikan manusia. Ini kehendak Tuhan. Tidak dijadikan wujud kita, wujud tubuh kita ini wujud binatang. Ini sangat kita syukuri. Coba bayangkan, ya, kalau wujud tubuh kita ini ciptakan Tuhan wujud binatang. Sebagus-bagus apapun yang namanya binatang, tidak akan melebihi bagusnya manusia. Ya, jadi sejelek apapun kita anggap, oh jelek betul ini manusia itu, bentuknya itu jelek, ya, jeleknya itu ya sebagus-bagusnya binatang tidak akan bisa melebihi bagusnya manusia, walaupun kita berkata manusia itu jelek. Ya, itulah ini kelebihan manusia. Jadi bandingkan dengan makhluk lain. Maka kita bersyukur, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jadi kembali lagi karena kita menyinggung masalah syukur, ya. Nah, bagaimana nih kita mensyukuri yang wujud kita manusia ini tadi? Bagaimana kita mensyukurinya? Ya. Kemudian wujud kita manusia, kita dikasih iman oleh Allah manusia, tidak digolongkan kepada orang kafir. Ini kalau kita bicara masalah kodrat iradah ini yang ditanyakan yang ngantuk ini tadi. Kamu tadi kan nanya kan? Ya, kehendak Allah itu ya semuanya apa yang terjadi di muka bumi itu atas kehendak Allah. Ya, kita bersyukur, ya, wujud kita dijadikan manusia, kita dikasih iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita meyakini, ya, tentang adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur. Nah, sehingga kita beragama Islam. Nah, ini yang suka kita sebut-sebut. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menurunkan rahmatnya, terutama ya itu rahmat iman dan Islam. Tapi cuma ngomong tok, ngomong aja dia. Tapi wujud syukurnya itu nggak ada kenyataannya. Ya, jadi kalau kita mensyukuri wujud kita manusia, ya berperilakulah kita seperti manusia. Jangan berperilaku binatang. Kalau kita betul mensyukuri, ya, seperti wujud kita wujud manusia. Nah, kalau kita mensyukuri iman, ya gunakan keimanannya itu. Ya, keyakinannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mensyukuri kita ini digolongkan kepada orang Islam, beragama Islam, ya gunakan. Ya, Islamnya itu taati, kan itu maksudnya. Kalau betul kita mensyukuri, ya, jadi harus ada diwujudkan, dinyatakan dengan tindakan dan perbuatan. Nah, barulah apa yang ada di ruhani kita ini akan zahir, ya, bukan sekedar angan-angan. Ini tandanya kita bersyukur, ya. Nah, insya Allah kalau kita pandai mensyukurinya, ya, maka kedudukan kita ya, dari dunia ini sampai di akhirat nanti tetap kedudukan kita sebagai manusia yang paling bagus, ya. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, dan sebaliknya kita tidak mensyukuri ya wujud kita manusia, tidak mensyukuri keimanan kita dikasih iman, kita syukuri,
tidak kita syukuri, ya kita menganut agama Islam tidak kita syukuri, maka otomatis kelakuan kita seperti binatang. Ya, seperti binatang. Kalau kelakuan kita seperti binatang, ya, nanti dibangkitkan oleh Allah SWT nanti dan kiamat nanti dibangkitkan dalam kubur itu kita persis binatang. Binatang juga. Nah, bayangkan kita tahu seperti binatang. Karena kita tidak mensyukuri. Ini yang kata Tuhan. Apabila kamu tidak pandai mensyukur nikmatku atau ingkar atas nikmatku, azabku amal abadi. Ya. Dan begitu juga kematian. Kalau kita betul-betul meletakkan diri kita sebagai manusia, insya Allah kematian kita ya sebagaimana manusia meninggal. Ya, tapi kalau kita tidak mensyukuri kita sebagai manusia, kematiannya seperti binatang. Seperti binatang, diazab, disiksa oleh Tuhan. Ya, siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti binatang. Nah itulah perlunya ya, perlunya kita bersyukuri segala sesuatu yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ini patut kita syukuri. Ya, jadilah inilah iradat, ya, penjelasan tentang iradat. Nah, sifat iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan kepada kita, bagi kita adalah kehendak kita. Kehendak kita ini adalah akal, akal. Ya, jadi sifat iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang disifatkan kepada kita yaitu akal kita. Ya. Nah, apa yang menjadi ya kehendak akal kita ini diturunkan ke hati. Itulah menjadi keputusan. Ya, keputusan hati dikerjakan oleh jasad. Nah, jadi akal kita ini adalah merupakan sifat iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang disifatkan kepada kita. Nah, jadi dengan akal kita ini kita punya kehendak, keinginan. Ya. Nah, sekaligus akal kita ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, jadi agama kita mengajarkan kepada kita yang tidak baik itu enggak boleh dikerjakan. Yang baik itulah yang dikerjakan. Ya, itulah namanya perintah dan larangan. Itulah agama. Ya. Kemudian di dalam agama kita ada perintah wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Kalau dia haram juga nggak bisa juga ditawar-tawar. Ya. Bisa kita tinggalkan dia apabila ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh agama, boleh tinggalkan. Ya, seperti perintah sholat, ya boleh tinggalkan sholat itu kalau ada alasan yang dibenarkan oleh agama atau dibenarkan oleh syarak. Contohnya seperti kaum perempuan, ya boleh dia tidak sholat dan tidak perlu diqadha sholatnya itu apabila datang larangan yang dibenarkan oleh agama. Ya, tapi sama sekali bagi laki-laki tidak boleh karena tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Jadi kalau untuk kaum laki-laki tidak ada ya alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Ya. Kecuali kalau di luar daripada kemampuannya, umpamanya orang yang pingsan, umpamanya sehari semalam pingsan, ya memang nggak ada kewajiban, itu di luar kemampuan, ya.
pingsan disebabkan sesuatu, nggak ada namanya pingsan ya. Atau orang tertidur, orang tertidur itu juga nggak ada kewajiban. Kewajibannya tatkala dia terjaga baru ada kewajiban. Sama orang lupa, orang lupa nggak ada kewajiban, tetapi kewajibannya tatkala dia ingat ya, wajib harus kerjakan. Nah itulah contoh-contoh ya, contoh kewajiban. Kemudian ada kewajiban itu yang hukum itu yang disunahkan, boleh kerjakan, boleh juga ya bapak tinggalkan, itu sunnah apa ya. Jadi itulah irodat ya. Irodat itu bagi kita adalah akal ya. Nah dengan akal kita inilah kita ini mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, kemauan ya. Jadi hakikatnya apa yang menjadi kehendak kita itu hakikatnya adalah nyatanya kehendak Allah, kehendaknya Allah hakikatnya ya. Tapi syariatnya adalah kerjaan kita, itu syariat. Tapi hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan hakikatnya adalah kemauannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tapi pada syariatnya adalah kehendak kita. Nah makanya syariat bagi kita, alam kita itu adalah alam akal pikir. Nah akal pikir inilah yang dikatakan agama itu. Ya, bagi orang yang tidak punya akal, nggak ada agama. Tidak punya agama, iya, gitu ya. Kira-kira salah apa enggak ya? Bagi yang tidak punya akal, tidak punya agama. Kalau dia punya akal, mesti punya agama. Kira-kira benar apa enggak? Iya. Kalau benar, berarti sepakat dengan saya, maksud saya. Ya. Bagi yang punya otak, ada yang punya otak punya agama, ada yang punya otak enggak punya agama. Punya otak punya akal, ya. Kalau punya otak tidak bisa jadi jaminan orang itu beragama. Kalau hanya punya otak aja. Ya, tapi kalau manusia itu punya akal, bisa dipastikan punya agama. Tapi kalau hanya punya otak aja, belum bisa dikatakan bahwa manusia atau makhluk ini punya agama. Ya, nah ini kemenangan kan buat kita. Kita bersyukur dengan Tuhan. Kita punya otak, punya akal. Ya, setiap kita punya otak, punya akal, berarti kita beragama. Ya. Tahu dengan agama? Apa artinya agama? Ini agama. Ya. Ya, peraturan agama itu peraturan hukum, undang-undang. Kan itu ya. Jadi kalau orang tidak punya akal nggak ada aturan. Kalau tidak punya aturan namanya apa? Hah? Namanya apa? Tidak punya aturan. Ya, kalau nggak punya aturan namanya siapa? Siapa yang tidak punya aturan? Hah? Yang hidup tidak punya aturan itu siapa? Iya. Iya. Hah? Penjahat. Ya, betul, penjahat, nggak punya aturan. Ya. Ibunya sendiri kawin sama dia. Mau penjahat. Namanya binatang.
Iya, berarti binatang itu penjahat berarti. Iya kan? Penjahat berarti. Binatang itu penjahat. Karena binatang itu suka ngambil punya orang lah lain. Dia perhatikan kucingnya. Diam dia kalau begitu orangnya melek, cepat benar nyamber. Ya. Maka hati-hati dengan orang dia diam, cecagan. Itu hati-hati itu ilmunya kucing itu. Anggur kita ngadepinnya agak beringas sedikit, enak ngawasinya. Tapi kalau yang diam itu tanda tanya kita, apa iya orang ini? Begitu kita melenyam, nyamber ya. Itu bahaya ya. Ya, nah, karena dia menjadikan ilmu kucing. Ya, jadi kalau kita ngaku punya otak, punya akal, berarti kita punya agama. Kalau punya agama berarti punya aturan hidup. Ada aturan hidupnya. Ya, nah, jadi hidup kita muka bumi ini jangan sewenang nggak punya aturan. Ya. Kalau kita enggak ini hidup enggak punya aturan, namanya binatang. Ya, namanya hewan natik. Hewan natik itu binatang yang berakal. Jadi jangan sampai kita dikatakan orang hewan natik, binatang yang berakal. Namanya manusia hidup tidak punya aturan. Ya, nah jadi tempatkanlah ya diri kita itu betul-betul sebagai manusia yang hidup mempunyai akal, ya hidup mempunyai aturan. Ya, kembali kepada sifat irodat tadi, ya pada hakikatnya apapun yang menjadi kehendak kita, keputusan akal kita itu hakikatnya adalah kehendak Allah. Baik atau tidak baik menurut hukumnya, bukan Allah. Ya. Kalau sesuatu yang tidak baik menurut hukumnya Allah SWT kita kerjakan, berarti kerugianlah buat si hambanya. Tapi kalau sesuatu pekerjaan itu dikerjakan oleh dia dan baik menurut hukumnya, berarti keberuntungan buat si hamba. Kalau seperti itu kita selalu mohon dengan Tuhan. Setiap hari kita memohon. Benar apa enggak? Setiap hari kita minta. Apa doa kita? Apa doa kita? Yang doa setiap hari kita kerjakan? Panjang umur. Mana lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, tunjukkan aku, berarti Allah itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala merahmati di akal kita ini ilmu pengetahuan yang baik. Dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa yang mengikuti jalan yang benar itu. Kalau Allah tidak merahmati ilmu pengetahuan agama di akal kita, nggak bisa kita mau menuju kepada ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, maka surat Al-Fatihah itu kalau kita sudah ngajinya dan sudah ditambah-tambah nanti, surat Al-Fatihah itu ada makomnya di diri kita ini, ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim, tempatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ya tempatnya ini, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman arrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat yang kita baca berulang-ulang setiap hari. Itu ada makomnya, ada tempatnya di diri kita, bukan hanya kita baca begitu aja. Ada tempatnya. Jadi ditempatkan di situ tentu punya tujuan, kan gitu. Ya, tentu punya tujuan. Ada tujuan. Ya, nah, tapi insya Allah nanti kalau kita terus belajarnya baru dikasih tahu. Kalau ngajinya stop enggak akan dikasih tahu, walaupun diminta juga. Jangan diharap dikasih tahu. Karena ilmu agama itu bukan warisan. Ya, ilmu agama bukan warisan. Kalau ilmu agama itu warisan, nggak ada orang bodoh. Nggak ada orang yang bodoh tentang agama. Nggak ada. Semua yang pintar semua. Karena dia bukan pewarisan, oleh sebab itu harus dituntut. Kalau siapa yang nuntut itu yang dapat. Kalau dia tidak nuntut, nggak akan dapat. Ya, karena kita manusia awam. Kita bukan manusia pilihan. Yang nggak nuntut, nggak belajar, nggak pernah duduk di bangku sekolah terus bisa, pandai, pinter, banyak ilmu, itu hanya Rasul. Karena dia manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita bukan manusia pilihan, kita ini manusia awam. Ya, logikanya kalau nggak belajar, ya kan bisa. Belajar aja belum tentu bisa, apalagi tidak belajar. Ya, jadi itulah sifat iradat ya yang disebutkan oleh Allah SWT kepada kita.